Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tugas besar jaringan komunikasi data. Adapun anggota kelompok kami yaitu Devin Fei, Aditya Mulawarman, dan saya Sefira Febitu Safia dan Farhan Atila. Jadi ada tujuan dari tugas besar ini. Yang pertama mempelajari bagaimana membuat topologi jaringan pada paket tracer. Yang kedua mempelajari bagaimana cara menghitung subnet IPv4 dengan metode VLSM. Yang ketiga mempelajari bagaimana cara kerja IRP table pada switch. Yang keempat mempelajari bagaimana cara mengkonfigurasi topologi pada jaringan yang simpel. Dan yang terakhir mempelajari bagaimana cara kerja routing table pada router. Lalu pada presentasi kali ini kami membahas dari topologi jaringan, addressing, dan subnetting VLSM, lalu ada connectivity, ada access server domain, routing table, dan IRP table. Ini adalah soal dari tugas besar kami. Sebuah perusahaan memiliki 3 buah gedung. Perusahaan ini terdiri dari 4 buah divisi, di mana semua divisi ini tersebar 2 gedung yang berbeda, di mana kebutuhan user dari setiap divisi adalah sebagai berikut. Pada gedung pertama terdiri dari 1 router dan 3 switch, yang masing-masing switch ini terhubung ke 2 host PC atau secara total terdapat 6 PC. Pada divisi A terdiri dari 13 PC host, divisi B terdiri dari 16 PC host, divisi C terdiri dari 19 PC host, lalu pada gedung kedua terdiri dari 1 router dan 3 switch. Lalu switch ini terhubung dengan 2 host PC atau secara total hanya terdapat 2 PC. Pada gedung 2 ini hanya terdapat divisi D yang terdiri dari 70 PC host. Lalu di gedung ketiga yang terakhir terdiri dari 1 router dan 1 PC server yang memiliki HTTP dan DNS server. Dan semua divisi harus bisa mengakses ke halaman website perusahaan yang memiliki alamat domain namagroup.com. Dan nanti kita akan ubah sesuai nama grup kita di gedung 3. Ini adalah topologi dari jaringan kami yang sesuai dengan ketentuan soal tadi. Pada gedung pertama terdapat 1 router dengan 3 switch dan terhubung pada 6 PC. Dan pada gedung 1 ini terdapat ada divisi A, divisi B, dan divisi C. Lalu pada gedung yang kedua terdapat 1 router dengan 3 switch dan 2 PC yang terhubung. Pada gedung 2 ini hanya terdapat divisi D saja. Lalu pada gedung yang ketiga hanya terdapat 1 router dan 1 server saja. Selanjutnya ada addressing subnetting. Pada subnetting kali ini menggunakan metode VLSM. Metode ini memiliki perhitungan yang sama dengan metode CIDR, tapi bedanya pada metode ini harus diurutkan dari host yang terbanyak terlebih dahulu hingga yang terkecil. Pada soal ini diurutkan dari divisi D, lalu divisi C, dan divisi B, dan divisi A. Divisi D memiliki 70 host, divisi C memiliki 19 host, divisi B memiliki 16 host, dan divisi A memiliki 13 host. Lalu untuk contoh perhitungannya pada divisi D. Tadi pada divisi D diketahui ada 70 host. Pertama-tama kita harus cari subnet masknya, mencari subnet. Untuk mencari subnet ini kita harus cari 2 pangkat berapa yang mendekati angka 70. Di kotak bawah ini udah kami tulis angka yang mendekati 70 adalah 128. Kenapa enggak 64? Karena kita tidak boleh milih angka yang kurang dari host tersebut. Jadi kita ambil 2 pangkat 7 yaitu 128. Sehingga subnet untuk divisi ini adalah 255.255.255.128. Lalu untuk network address-nya
123.123.0.0. Lalu untuk jumlah host, mencari jumlah hostnya, kita bisa mencari dengan rumus 2 pangkat Y dikurangi 2. Untuk Y itu adalah jumlah biner 0 yang ada di step terakhir, yaitu ada 7, 2 pangkat 7 dikurangi 2, yaitu 126. Jadi, pada divisi ini terdapat 126 host yang kosong. Lalu untuk menentukan range dari IP divisi D, untuk host pertama itu ditentukan dari satu angka setelah network address, yaitu 123.123.0.1, dan untuk host selanjutnya satu angka sebelum broadcast, yaitu 123.123.0.126. Lalu untuk broadcast address-nya ditentukan dari satu angka sebelum network address selanjutnya, yaitu 123.123.0.127. Dan untuk divisi lain dan server maupun router gedung 3, 2, dan 1 dihitung seperti cara yang tadi. Sekarang kita masuk ke bagian connectivity. Di sini bisa kita lihat dari sumbernya, kita masuk ke PC6, lalu masuk ke bagian desktop, dan kita menginput IP-nya sesuai dengan yang di tabel PLSM tadi. Untuk IP address-nya 123.123.0.1, subnet, subnet max-nya di 255, 255, 128 sesuai di VLSM, dikarenakan PC6 itu ada di divisi D. Lalu default gateway-nya 123.123.0.126, dan DNS servernya 123.123.0.209. Lalu setelah dari bagian IP configuration, kita masuk ke command prompt-nya. Di sini kita masuk ke command prompt untuk mensimulasikan atau mentes dari masing-masing divisi ke divisi lain. Contoh ping dari divisi A ke divisi B, dari divisi B ke C, dari divisi C ke A, dan juga dari divisi D ke C. Lalu di sini kita mengakses server domainnya untuk menambahkan DNS-nya, yaitu masuk ke bagian service, lalu kita ke table DNS, lalu menambahkan kelompok5.com sebagai namanya, lalu detailnya bisa kita lihat di situ. Lalu untuk mensimulasikan atau untuk mencoba berhasil atau tidaknya, kita masuk ke bagian web browser. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bahwa dari tiap-tiap divisi sudah berhasil diakses, jadi aksesibilitasnya sudah bisa diakses dari divisi ke divisi. Contohnya seperti dari divisi A kita menggunakan PC 0, ke divisi B kita menggunakan PC 2, dari divisi C kita menggunakan PC 4, dan divisi D menggunakan PC 8. PC 6, maaf. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian routing table. Nah, untuk bagian routing table sendiri itu dapat diakses pada bagian router config, ya masuk ke routing bagian static, karena kita disuruh membuat static routing. Nah, pada gedung 1, kita akan memasukkan network address ke 208, yang merupakan 208 itu network address dari router dan server. Server dan router gedung 3. Sorry. Dan untuk titik 0.0 itu akan routing ke divisi D yang berada pada gedung du gedung 2, iya benar. Nah, di sini kita melakukan hopnya itu pada 123.123.0.217, yaitu juga berdasarkan VLSM untuk routing dari gedung 1 ke 3. Makanya kita menggunakan 1.217 untuk gedung 1. Nah, untuk gedung 2 itu kita memasukkan network address-nya yang pertama itu titik 192. 192 itu ke divisi A. Jadi ini 192 divisi A, 160 divisi B, 128 divisi C,
dan 208 tuh kembali ini sama ke server. Nah, jadi next hop-nya tuh harus menggunakan next hop yang sama karena gedung gedung 2 tuh terhubung ke server di gedung 3 itu melalui IP 213. Nah, untuk gedung 3 kurang lebih sama juga, tapi gedung 3 kita menghubungkannya ke divisi A, B, C, dan D. Jadi, dan next hop-nya tuh tergantung pada gedung masing-masing. 218 untuk ke gedung 1 dan 214 untuk ke gedung 3. Nah, selanjutnya ini adalah ARP table. Nah, cara mengakses ARP table tuh kita harus ke CLI dari switch, terus masukkan input command show MAC address dash table. Nah, ARP itu berfungsi untuk mengonversi IP ke MAC. Kenapa? Karena switch itu tidak bisa mengakses IP. Udah. Jadi MAC address yang pertama itu dihubungkan ke port F01, FA01. Nah, port FA01 ini itu terhubung ke PC0. Ini untuk switch yang 0, yang berada pada divisi A. 01 terhubung pada PC0, F21 terhubung pada router gedung 1, dan F11 itu terhubung pada PC1. Terus untuk ARP table switch 1 juga kurang lebih sama. Ini terhubung pada F21 dan F11 dan F10. Terus pada switch 2 juga terhubung pada F11, F21, dan switch 3 itu switch pada divisi D juga sama, terhubung pada F21, yaitu PC, itu yaitu router gedung 2, dan F01 itu terhubung pada PC6, dan F11 itu terhubung pada PC7. Oke, mungkin selanjutnya kita akan lanjut ke demo. Sekian, terima kasih untuk presentasi PPT. Perkenalkan, nama saya Aditya Mulorman dari kelompok 5 dan saya akan menjelaskan tentang connectivity, atau bisa lebih tepatnya saya akan mendemokan connectivity ping ke masing-masing gateway, ping antar gedung, dan ping ke web server. Nah, pertama tuh kita ke PC1, PC0 maaf. Terus kita ke command prompt, di command prompt kita akan mau ngeping gateway-nya. Jadi kita ping satu-satu dari PC0 sampai PC7. Nah, kita ping, kita cek config-nya masing-masing, kita lihat gateway-nya 206, 3 angka terakhir, karena angka-angka sebelumnya itu sama semua, yang berbeda cuma angka terakhir, 3 angka terakhir. Ping, kita cek lagi sekali lagi apakah benar. Oke, benar, kita salah, maaf. Oke, berhasil. Kita balik ke PC1, kita lakukan hal yang sama dan seterusnya sampai PC7. Kita cek gateway-nya 206. Oke, berhasil. Lanjut. Oke, kita ke PC3 sekarang. Berhasil tadi, kita lanjut ke PC4.
berhasil. Divisi 5 sekarang. Berhasil. Lalu kita ke divisi D, divisi 6 yang berada di gedung 2. Kita juga berhasil. Maaf, salah. Nah, kita udah ngecek masing-masing gateway-nya dan semuanya berhasil. Setelah itu kita mencoba ping antar gedung. Nah, coba kita ping dari gedung 1 ke gedung sebelahnya, itu gedung 3. Kita cek gateway dari servernya, kita cek ke 2110, 3 angka terakhirnya. Juga berhasil. Coba kita juga dari sini. Coba kita cek di divisi B nya, satunya lagi. Tadi berapa gateway-nya? 2110 ya. Oke. Cek, kita ping dari divisi B. Oke, berhasil. Coba lagi ke divisi C. Berhasil. Kita lanjut dari gedung 2 ke divisi D. Oke, semuanya berhasil. Itu kita coba ping ke web server. Kita ping ke web server. Coba. Oke, kita coba dari sini. Kita pingin. Udah, langsung aja kita langsung cek domain. Kita ping ke web server. Langsung aja. Oke, berhasil. Coba kita coba kita ke web browser, kita ngecek apakah bisa atau enggak, sama kayak tadi, kelompok5.com. Oke, berhasil. Oke, selanjutnya saya akan mengecek MAC address table di switch. Oke, masing-masing saya akan melanjutkan masing-masing
MAC address table di switch. Nah, jadi pada switch 0 ini ketika kita melakukan ping, nantinya akan muncul MAC address yang terhubung. Oke, di sini sudah terhubung 01 dan 21. Nah, port 01 sendiri itu ke 01 sendiri itu ke PC dan 21 itu ke router. Nah, jadi MAC address ini itu ada berada pada OSI layer 2, yaitu bagian data link. Nah, MAC address itu adalah identitas fisik masing-masing device yang terhubung ke suatu jaringan. Jadi ketika device terhubung ke suatu jaringan, mereka akan diberikan MAC address. Nah, MAC address ini tidak akan berubah karena dia adalah identitas dari device-device yang terhubung ke jaringan. Ini untuk switch 0, switch 1, switch 1, switch 2, dan switch 3. Oke. Jadi selanjutnya setelah demonstrasi MAC address di switch, di ini kita akan melakukan demo penjelasan routing table. Nah, kita masuk pada router 0, show IP root. Oke, di sini dapat dilihat masing-masing dari IP root. Di sini ada IP root 12.0.0, itu merupakan IP root dari divisi D pada gedung 2. Makanya dia harus menggunakan hop. Nah, hopnya di sini tuh adalah 123.103.0.217 itu adalah hop dari gedung 1 ke gedung 3. Jadi dari gedung 1 ke gedung 3, lalu ke gedung 3 ke gedung 2, dia akan melalui hop 217. Hop yang pertama kali ditemui adalah hop 217. Dapat dilihat di gedung 3. Dapat dilihat di gedung 3. Hop 217. Sini. Serial 2 per 0. Kemudian pada router belum selesai tadi, router 1, router 0. Di sini juga ada IP dari masing-masing yang terhubung. Karena ini terhubung secara dinamis, makanya langsung saya terhubung secara kabel di sini. Sini ada 128, itu untuk IP dari PC divisi A, B, dan C di sini. Kemudian masuk ke gedung 3. Ini ada gedung 3 gedung 3 sendiri adalah router 2, router 2 sendiri ini masing-masing connect ke tiap divisi. Di sini divisi D, divisi A, B, dan C masing-masing terhubung melalui hop masing-masing juga. Jika dia berada di gedung 1, dia akan melalui hop 218, dan jika dia berada di gedung 2, dia akan melalui hop 214. Dan untuk yang ini connected directly via kabel serial dan kabel kasetan. Ya, saya mungkin cukup. Berikut adalah demonstrasi dari paket Resa kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.